Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-Indonesia, yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Pelaksana Harian Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, dan dari jurnalis yang saya hormati, serta hadirin semua yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan refleksi akhir tahun ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu satu persatu pimpinan yang hadir pada hari ini. Yang pertama, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-Indonesia sekaligus sebagai PLT Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Indonesia, yang mulia Dr. Sunarto SH. Terima kasih. Yang kedua, Ketua Kamar Pembinaan, yang mulia Profesor Dr. Fakir Rahmadi SH. Terima kasih. Ketiga, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, yang mulia Profesor Dr. Supandi SH. Terima kasih. Yang kelima, Ketua Kamar Agama, yang mulia Dr. Andes Amran Swadi SH MHM. Terima kasih. Yang kelima, Ketua Kamar Pidana, yang mulia Dr. Suhadi SH MH. Yang keenam, Ketua Kamar Militer, yang mulia Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Burhan Dahlan SH MH. Yang ketujuh, Ketua Kamar Pengawasan sekaligus sebagai jurubicara Mahkamah Agung, yang mulia Dr. Andi Samsan Nandro SH MH. Yang ke-8, Ketua Kamar Perdata, yang mulia I Gusti Agung Sumanata SH MH. Terima kasih. 9, Panitera Mahkamah Agung Maderaul Aryawan SH MH. Terima kasih. Yang ke-10 adalah Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Hasbi Hasan MH. Ini pendatang baru, Pak, baru 2 hari mungkin dilantik dari Sekretaris Mahkamah Agung. Sebelumnya beliau Kepala Litbang Diklat Kundili Mahkamah Agung. Ya, makasih Pak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dipertemukan dalam acara penyampaian refleksi akhir tahun 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia, meskipun di tengah suasana pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih belum berakhir. Oleh karena itu, saya menghimbau kembali kepada semua yang hadir di sini dan seluruh warga peradilan yang turut menyaksikan secara daring agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan dengan melakukan 3M, yaitu menggunakan masker yang benar, selalu menjaga jarak secara fisik, dan senantiasa mencuci tangan yang bersih dalam setiap kesempatan agar kita semua dapat terhindar dari penularan virus corona. Refleksi akhir tahun merupakan tradisi yang selalu kita lakukan setiap tahun untuk menyampaikan kilasan peristiwa selama periode 1 tahun kebelakang. Begitu banyak peristiwa penting yang terjadi di tahun 2020 sebagai bagian dari perjalanan sejarah Mahkamah Agung.
baik dalam bentuk capaian kinerja, prestasi maupun tantangan. Sejak saya mulai memimpin Mahkamah Agung, tepatnya pada tanggal 30 April 2020, pada saat itu wabah COVID-19 sedang berada di titik yang sangat mengkhawatirkan. Semua penduduk bumi mengalami kepanikan yang dihantui rasa cemas dan ketakutan oleh penularan virus corona yang menyebar secara cepat ke seluruh belahan dunia. Jumlah pasien yang terpapar virus corona dari waktu ke waktu kian meningkat dan satu demi satu korban jiwa terus berjatuhan. Hampir setahun wabah virus corona telah memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia. Kami kehilangan dua hakim agung, yaitu Yang Mulia Marwah Hormati Bapak Saribu SH MPU dan Yang Mulia Profesor Dr. Dr. Andes A. Budi Suara Mahmudin SH MPU serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Abdullah SHMS meninggal dunia setelah sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan berdasarkan data yang diunggah pada situs Corona mahkamah-agung.go.id per tanggal 20 Desember 2020, jumlah aparatur peradilan yang dirawat di rumah sakit akibat terpapar COVID-19 sebanyak 213 orang, yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 892 orang, yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 402 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 15 orang. Kita tentu prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Terlebih, hakim dan aparatur peradilan yang meninggal dunia adalah putra terbaik yang dimiliki Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kita memang tidak bisa melawan takdir Tuhan, tetapi kita wajib berikhtiar dan dengan berusaha melakukan pencegahan agar korban tidak terus bertambah. Pandemi COVID-19 menjadi ujian yang sangat berat di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Namun sekaligus juga menjadi tantangan untuk memaksimalkan kesiapan lembaga peradilan dalam menyongsong era modernisasi. Sekaranglah saatnya untuk membuktikan kepada publik bahwa lembaga peradilan siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern. Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat diminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah, dan murah, dan waktu penyelesaian lebih dari perlu. Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan dan merangka merespon kondisi darurat akibat pandemi COVID-19 untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Regulasi dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung yang telah diterbitkan selama masa pandemi COVID-19 sebagai berikut. Pertama, SEMA nomor 1 tahun 2020 sebagaimana telah 4 kali berubah, terakhir dengan SEMA nomor 5 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa penjagaan penyebaran coronavirus disease 2019 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. SEMA tersebut mengatur tentang mekanisme pelayanan di masa pandemi COVID-19 dengan mengacu kepada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui work from home atau WFH dan work from office atau WFO. SEMA yang kedua, yaitu SEMA nomor 6 tahun 2020 tentang sistem kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam tatanan norma baru. SEMA tersebut mengatur tentang
penyesuaian sistem kerja pada tatanan normal baru atau new normal dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020. SEMA yang ketiga yaitu SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dan tatanan normal baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah COVID-19. SEMA tersebut mengatur tentang pembagian jam kerja bagi yang berada di wilayah zona merah ke dalam 2 shift, yaitu masing-masing 50% dari jumlah total pegawai dan aparatur peradilan untuk menghindari kerumunan dan pertemuan fisik di kalangan pegawai dan aparatur peradilan dalam jumlah besar. Selain itu, dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan atas SEMA Nomor 8 dan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020. Beberapa regulasi tersebut diterbitkan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan tugas dan pemberian layanan di masa pandemi, sekaligus untuk melindungi keselamatan aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang sedang berproses di pengadilan, sebagaimana azas Salus Populi Supremo Lex Esto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Di samping penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai bentuk respon kondisi COVID-19, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. SEMA ini merupakan hasil rumusan kamar terbaru pada tahun 2020 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan hukum baru dan revisi terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan kasus-kasus hukum terbaru. Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau BK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang larangan pungutan terkait pelantikan dan pembiayaan kegiatan dinas lainnya, sehingga diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang dapat memberatkan bagi aparatur peradilan yang dilantik dan tidak ada lagi pembebanan biaya kepada satuan kerja di daerah yang menjadi tujuan dalam kunjungan kedinasan. Rekan-rekan jurnalis yang saya tambahkan, pada tahun 2020 Mahkamah Agung juga telah menerbitkan regulasi dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung sebagai berikut. Pertama, peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perma tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan ruhnya keadilan adalah keseimbangan dan proporsionalitas. Perma Nomor 1 Tahun 2020 menentukan ukuran penjatuhan pidana berdasarkan 4 parameter, yaitu nilai kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Penting untuk digarisbawahi
bahwa pedoman pemidanaan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak bertujuan untuk membatasi kemerdekaan dan kemandirian para hakim dalam menjatuhkan putusan, karena kemerdekaan dan kemandirian merupakan prinsip utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman. Pedoman pemidanaan ini dibuat untuk membantu para hakim dalam menentukan pemidanaan berdasarkan parameter-parameter yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan ini sesungguhnya memberikan tuntunan kepada para hakim untuk lebih cermat dan komprehensif dalam membuat pertimbangan putusan. Yang kedua, Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan. Perma tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas pada beberapa pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Yang ketiga, Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Perma tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Yang keempat, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Perma tersebut merupakan implementasi dari agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang mana pada priorisasi 5 tahun ketiga merupakan fase peradilan elektronik atau e-court. Sistem peradilan elektronik telah dimulai sejak tahun 2018 untuk perkara perdata agama, perkara tata usaha moneter, dan perkara tata usaha negara, dengan penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan memasukkan fitur e-litigasi. Munculnya wabah pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 selain menjadi musibah bagi kehidupan umat manusia, juga memberikan hikmah positif bagi terselenggaranya persidangan elektronik bagi perkara pidana militer dan perkara jenayah secara lebih cepat. Kepanikan yang melanda seluruh aktivitas kehidupan manusia juga terjadi pada aktivitas penyelenggaraan peradilan, khususnya bagi persidangan perkara pidana militer dan perkara jenayah. Pertemuan fisik dalam persidangan konvensional menimbulkan risiko yang sangat besar bagi keselamatan jiwa para aparatur yang melaksanakan persidangan dan para pihak yang berperkara. Namun di sisi lain, belum ada payung hukum untuk bisa menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara virtual. Untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan yang terjadi akibat COVID-19, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan surat edaran Dirjen Badilum Nomor 379 dari DJU dari PS.00 dan 3 dari 2020 tanggal 27 Maret 2020 yang mengizinkan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau telekonferensi. Sebulan kemudian, Mahkamah Agung menandatangani kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi pada tanggal 13 April 2020 yang tujuannya memperlancar koordinasi terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana secara telekonferensi. Selanjutnya, pada tanggal 29 September 2020, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang sekaligus menjadi payung hukum bagi pelaksanaan sidang perkara pidana militer, dan perkara jenayah secara elektronik. Dalam Perma tersebut diatur tentang tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik. Maka
mekanisme pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan terdakwa melalui telekonferensi. Mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan penasihat hukum dalam persidangan elektronik, dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik. Persidangan elektronik dalam perkara pidana militer, dan perkara jenayah tetap mengacu kepada asas-asas hukum acara pidana yang berlaku dengan beberapa penyesuaian dan penyelarasan terhadap sistem persidangan secara elektronik. Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dalam kondisi apapun sesuai prinsip Fiat Justitia Ruang Kolom, yaitu keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ibarat dalam sebuah ujian, maka yang akan lulus hanyalah mereka yang siap untuk menjawab setiap tantangan. Sehingga momen saat ini menjadi ujian bagi Mahkamah Agung untuk membuktikan kesiapan dan pelaksanaan peradilan elektronik sebagai wujud dari konsep peradilan modern, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Yang kelima, yaitu Perma nomor 5 tahun 2020 serta diubah dengan Perma nomor 6 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan. Perma tersebut dibuat untuk mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan, dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. Perma ini juga sebagai respon atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan. Belakangan ini marak opini di media bahwa dalam perma tersebut Mahkamah Agung melarang pengambilan foto dan rekaman dalam proses persidangan. Mohon untuk dicatat oleh teman-teman jurnalis semuanya bahwa tidak ada satupun ketentuan yang menyebutkan pelarangan untuk pengambilan foto dan rekaman dalam persidangan yang terbuka. Yang benar adalah pengaturan bagi yang akan mengambil foto atau rekaman pada saat berlangsungnya persidangan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada hakim atau ketua majelis yang menyidangkan pada perkara. Hal seperti itu tidak hanya diatur di lembaga peradilan Indonesia saja, tetapi di peradilan negara lain pun seperti itu. Bahkan ada beberapa negara yang menerapkan larangan penuh dalam pengambilan gambar di lokasi pengadilan. Mahkamah Agung tidak melarang untuk mengambil foto atau rekaman dalam persidangan yang terbuka untuk umum sepanjang tidak mengganggu ketertiban dalam proses persidangan. Dan jika persidangan terganggu, yang akan dirugikan adalah para pencari keadilan. Permintaan izin kepada hakim yang memimpin persidangan bertujuan agar pelaksanaan pengambilan foto dan rekaman bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kehormatan dan membawa lembaga peradilan. Perlu saya garis bawahi bahwa lembaga peradilan bukan milik para hakim dan aparatur peradilan saja, melainkan milik kita semua dan bangsa Indonesia. Jika bukan kita yang menjaga keluhuran, harkat dan martabat peradilan, lalu siapa lagi? Oleh karena itu, saya pastikan sekali lagi bahwa tidak ada pelarangan untuk pengambilan foto dan rekaman, baik audio maupun visual di persidangan, sepanjang bukan dalam perkara yang ditentukan undang-undang bahwa persidangannya dilakukan secara tertutup dan senantiasa menjaga ketertiban di ruang sidang. Rekan-rekan jurnalis yang saya cintai, di bidang penanganan perkara, Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 telah berhasil memutus perkara sebanyak 20.550 dari jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 20.749 perkara atau sebesar 99,08%. Jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 20.749 perkara tersebut terdiri dari 217 perkara sisa perkara tahun baru dan 20
perkara yang masuk tahun 2020. Jumlah sisa perkara sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 hari ini tercatat sebanyak 199 perkara. Jumlah tersebut masih bisa berubah karena sampai dengan saat ini masih ada yang bersidang. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kinerja penanganan perkara di Mahkamah Agung yang luar biasa, yang mana dalam suasana pandemi mekanisme kerja diatur sedemikian rupa sehingga hanya 50% yang menjalankan tugas di kantor, 50% menjalankan tugas di rumah. Jumlah hakim agung terus berkurang, khususnya hakim agung pada kamar pidana sebelumnya berjumlah 18 orang, saat ini hanya tinggal 11 orang. Sementara jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Agung meningkat 6% dari perkara yang masuk di tahun 2019 yang berjumlah 19.369 perkara. Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor baru dalam jumlah sisa perkara terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung, melampaui jumlah sisa perkara tahun lalu yaitu sebanyak 217 perkara. Demikian pula jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2020 sebanyak 20.532 merupakan jumlah perkara tertinggi yang diterima Mahkamah Agung sepanjang sejarah. Begitu pula jumlah perkara yang berhasil diputus Mahkamah Agung dalam tahun 2020 sebanyak 20.530 merupakan jumlah perkara tertinggi yang berhasil diputus Mahkamah Agung sepanjang sejarah. Atas capaian dan prestasi yang luar biasa, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap pimpinan, hakim agung dan hakim ad hoc serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan perkara. Di bidang kesekretariatan, total realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2020 tertanggal 29 Desember 2020 sebesar 9.291.954 rupiah dari total pagu sebesar 9.505.914.000 rupiah atau sebesar 94,60%. Beberapa prestasi di bidang kesekretariatan telah diraih Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama tahun 2020. Untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut, Mahkamah Agung memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Kementerian Keuangan di bidang laporan keuangan. Hal ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah due diligence. Pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, sebanyak 85 satuan kerja berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK, yang salah satu di antaranya setingkat eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan 9 satuan kerja mendapat predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serius dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan. Atas hal itu, saya mendapatkan anugerah sebagai pemimpin perubahan tahun 2020 dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu itu semua merupakan anugerah atas hasil kerja keras dan jerih payah dari seluruh warga peradilan dalam memajukan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah. Selain itu, pada tanggal 23 Desember 2020, Mahkamah Agung juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI atas prestasi dan pelaksanaan diklat aparatur
terbanyak sepanjang tahun 2020, yaitu dengan jumlah peserta sebanyak 16.963 orang melalui 269 jenis pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan dan Diklat Pembimbing Mahkamah Agung. Capaian tersebut sejalan dengan grand design Mahkamah Agung dalam melaksanakan modernisasi peradilan yang membutuhkan SDM yang andal dan terampil di segala bidang. Di bidang pengawasan dan penegakan disiplin aparatur, selama tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.512 pengaduan. Dan jumlah tersebut sebanyak 1.684 telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 1.828 pengaduan masih dalam proses penanganan. Sepanjang tahun 2020, Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim atau MKH sebanyak 1 kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat hakim Mempalu selama 2 tahun. Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi. Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut. 39 rekomendasi terkait dengan teknis judisial dan 2 rekomendasi dengan terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung. Namun demikian, jika dalam 39 pengaduan pelanggaran teknis yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut diduga ada pelanggaran kode etik, maka sesuai pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 peraturan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial nomor 02/PB/MA/9/2012 dan nomor 02/P.P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Atas permintaan Komisi Yudisial dapat dilakukan pemeriksaan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Jika terbukti sebagai pelanggaran etik, maka Komisi Yudisial yang memberikan rekomendasi. Sedangkan jika terbukti sebagai pelanggaran teknis yudisial, maka Mahkamah Agung yang memberikan rekomendasi. Jumlah dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan pada hakim dan aparatur peradilan, termasuk rekomendasi dari Komisi Yudisial dalam periode tahun 2020 sebanyak 161 hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman berat, hukuman sedang, dan hukuman ringan dengan rincian sebagai berikut. Hakim dan hakim ad hoc sebanyak 97 sanksi yang terdiri dari 9 sanksi berat, 20 sanksi sedang, dan 68 sanksi ringan. Pejabat teknis yang terdiri dari panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti sebanyak 43 sanksi yang terdiri dari 10 sanksi berat, 4 sanksi sedang, dan 29 sanksi ringan. Pejabat struktural dan pejabat kesekretariatan sebanyak 8 sanksi yang terdiri dari 1 sanksi berat, 2 sanksi sedang, dan 5 sanksi ringan. Staf dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebanyak 13 sanksi yang terdiri dari 10 sanksi berat, 1 sanksi sedang, dan 2 sanksi ringan. Aspek integritas merupakan modal awal dalam membangun lembaga peradilan yang bersih dan beradab. Sehingga saya menempatkan aspek integritas sebagai fokus utama dalam program pembaruan peradilan. Dan modernisasi peradilan hanya akan menjadi simbol belaka tanpa didukung oleh aparatur peradilan yang berintegritas. Saya berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja aparatur dan tetap menjaga kehormatan dan kemandirian lembaga peradilan.
sebagai insan pers yang profesional, sudah semestinya memiliki tanggung jawab untuk turut meluruskan isu-isu negatif terkait Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan pemberitaan yang akurat, proporsional, akuntabel. Kehormatan lembaga peradilan merupakan cerminan dari kehormatan bangsa dan negara. Sekali lagi, para hakim agung, hakim ad hoc, hakim tingkat pertama dan tingkat banding, pejabat fungsional dan pejabat struktural pada Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugas dengan ikhlas sehingga kita mampu meraih capaian yang luar biasa ini. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tiada terhingga. Semoga selalu memberikan kesehatan untuk dapat berbuat yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Sebelum saya mengakhiri penyampaian refleksi akhir tahun ini, saya ingin menyampaikan bahwa Mahkamah Agung tidak berusaha untuk menjadi sempurna, namun akan berusaha berupaya untuk menjadi lebih berguna. Akhirnya, adalah kita bersama-sama berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada yang kami banggakan, rekan-rekan dan jurnalis yang sudah hadir. Kami lihat mulai dari pagi dan bersabar sampai menunggu acara ini usai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.